Konsep pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan diusung oleh seorang kriminolog bernama Clarence Ray Jeffrey, yang menerbitkan bukunya yang berjudul Crime Prevention Through Environmental Design pada tahun 1971. Jeffrey terinspirasi oleh karya jurnalis Jane Jacob, yang menulis tentang penggunaan lingkungan fisik untuk mencegah kejahatan dan menciptakan rasa kebersamaan. Arsitek Oscar Newman memperluas konsep tersebut dengan bukunya tentang The Defensible Space, yang mengusulkan 4 prinsip desain untuk membuat ruang lebih aman dan layak huni. Pendekatan ini sekarang disebut Crime Prevention Through Environmental Design generasi pertama. Pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan adalah konsep yang berkembang yang telah dikembangkan dari waktu ke waktu. Generasi pertama berfokus pada aspek fisik lingkungan, seperti pencahayaan, jendela, lanskap, dan kamera CCTV. Generasi kedua memperluas fokus untuk memasukkan aspek sosial dan budaya lingkungan, seperti zonasi, perencanaan penggunaan lahan, pengembangan penggunaan campuran, dan program masyarakat. Sedangkan generasi ketiga mengusulkan pendekatan holistik dan integratif yang menggabungkan motivasi dan aspirasi manusia dalam hierarki kelayakan hidup lingkungan. SEPTID atau pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan adalah strategi yang menggunakan desain dan pengelolaan lingkungan fisik untuk mengurangi kejahatan dan fear of crime. SEPTID memiliki cakupan luas yang dapat diterapkan pada berbagai jenis lingkungan, seperti area perumahan, area komersial, ruang publik, sekolah, taman, dan sistem transportasi. SEPTID sebagai program pencegahan kejahatan memiliki 4 prinsip utama. Pengawasan alami, kontrol akses, penguatan teritorial, dan manajemen ruang. Pengawasan alami berarti membuat area lebih terlihat dan transparan, sehingga calon pelanggar merasa terekspos dan terhalang, dan calon korban merasa lebih aman dan lebih waspada. Contoh pengawasan alam adalah pencahayaan, jendela, lanskap, dan kamera CCTV. Kontrol akses berarti membatasi akses dan titik masuk ke suatu area, sehingga calon pelanggar merasa lebih sulit untuk masuk atau melarikan diri, dan calon korban merasa lebih mudah untuk menghindari atau melarikan diri. Contoh kontrol akses adalah pagar, gerbang, kunci, tanda, dan penghalang. Penguatan teritorial berarti mendefinisikan batas-batas dan kepemilikan suatu wilayah, sehingga calon pelanggar merasa tidak diinginkan dan mengganggu, dan calon korban merasa bangga dan protektif. Contoh penguatan teritorial adalah perawatan trotoar, lanskap, tanda, seni, dan pemeliharaan. Manajemen ruang berarti mengatur kegiatan dan fungsi suatu area, sehingga pelanggar potensial merasa kurang tertarik atau puas, dan calon korban merasa lebih nyaman. Contoh pengelolaan ruang adalah zonasi, perencanaan penggunaan lahan, pengembangan mixed use, dan program masyarakat. Pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan adalah pendekatan multidisiplin yang melibatkan perencana kota, arsitek, insinyur, petugas polisi, anggota masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan dapat diterapkan untuk berbagai jenis lingkungan, seperti area perumahan, area komersial, ruang publik, sekolah, taman, dan sistem transportasi. Pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan dan meningkatkan kualitas hidup di banyak tempat di seluruh dunia. Efektivitas program pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan bervariasi tergantung pada konteks dan implementasi. Beberapa tantangan dari program SEPTID adalah: pertama, mungkin memerlukan sumber daya dan kolaborasi yang signifikan di antara para pemangku kepentingan. Kedua, dapat memindahkan kejahatan ke area atau waktu lain. Dan ketiga, mungkin memiliki konsekuensi negatif yang tidak diinginkan, seperti meningkatnya pengucilan sosial atau stigmatisasi. Beberapa contoh dari program SEPTID diantaranya adalah Safer Cities Program atau program kota aman di Inggris, yang meningkatkan desain dan pengelolaan ruang publik untuk mengurangi kejahatan dan ketakutan. Dan Project Greenlight di Detroit, Amerika Serikat, yang memasang kamera definisi tinggi dan lampu LED terang di perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi untuk mencegah kejahatan dan meningkatkan respons polisi.